Kalian tahu mata air? Kalau pengertiannya, tahu. Buat yang nggak tahu, jangan sedih. Nih, saya kasih tahu. Mata air adalah sebuah keadaan alami di mana air keluar dalam tanah menuju permukaan tanah. Mata air dapat terjadi karena air permukaan meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Air tanah kemudian mengalir melalui retakan dan celah di dalam tanah, yang dapat berupa celah kecil sampai gua bawah tanah. Air tersebut pada akhirnya akan menyembur keluar dari bawah tanah menuju permukaan dalam bentuk mata air. Mata air sangat banyak jumlahnya. Salah satunya adalah mata air tertua di desa Ciangsana ini, yang biasa disebut Kobak oleh warga sekitar. Mungkin sudah tidak asing terdengar lagi bagi mereka yang tinggal di dekat mata air ini. Tapi bagi kita yang bukan warga dari kampung Cikeas Ilir, mungkin tidak mengetahui, bahkan tidak pernah mendengar mata air ini. Mata air yang bertempat di kampung Cikeas Ilir, desa Ciangsana, kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dahulunya merupakan tempat tambang pasir ilegal pada tahun 80-an. Dan dari situlah muncul mata air ini. Namun, pada sekitar tahun 2001, tambang pasir itu sudah ditutup. Berarti kalau dihitung usia mata air itu sudah 40 tahun ya. Menurut cerita, mata air ini dulunya sering sekali didatangi oleh warga sekitar. Mereka berbondong-bondong datang hanya untuk mencuci pakaian, mandi, dan lain sebagainya yang memerlukan air bersih. Karena saat musim kemarau tiba, sumur mereka akan mengering, dan jalan satu-satunya hanya ke mata air ini. Namun, sekarang sudah jarang sekali yang datang ke sini. Kira-kira kenapa ya? Nah, sekarang ya orang-orang udah punya sumur sendiri lah. Banyakan. Jadi itu jawabannya. Mereka sudah mulai beralih ke mesin jet pump yang perolehan airnya lebih banyak meskipun kemarau tiba. Dan mata air ini tidak kalah dengan mesin jet pump yang canggih. Karena ketika kemarau tiba pun, mata air ini tidak mengering, hanya sedikit berkurang saja. Ya selama yang saya ketahui belum pernah sih, pernah kemarau hampir 8 bulan nggak pernah kering. Cuman paling airnya berkurang. Gitu. Menurut Pak Mawardi, air dari mata air ini bisa diminum dan tidak perlu dimasak. Namun, saya belum mengetahui secara ilmiahnya air ini bisa langsung diminum atau tidak, dan belum pernah ada yang menelitinya juga. Di sekitar mata air ini terdapat beberapa hewan kecil seperti kupu-kupu, belalang, capung, dan laba-laba. Buat teman-teman yang mau datang ke sini, saya sarankan untuk membawa lotion anti nyamuk dari rumah, karena nyamuk di sini banyak sekali. Coba lihat. Di dekat mata air ini juga ada semacam gua kecil yang dipercaya ada hewan seperti ular dan kelelawar. Benar saja. Ketika saya sampai di gua tersebut, saya melihat seekor ular yang kepalanya sudah masuk ke dalam gua. Warnanya hitam pekat. Namun ketika saya hendak mengambil video ular tersebut, seketika hilang. Mungkin sudah masuk ke dalam. Yang saya dengar pernah ada orang melihat dulu katanya seperti semacam ular. Itu ada ular besar. Cuman ya sebagian orang aja yang melihat. Karena itu kalau ke dalam itu kalau ditelusuri emang bekas galian pasir itu. Dan banyak binatang-binatang kayak ini kelelawar dulunya. Di seberang mata air ini, saya melihat pohon yang bentuknya unik. Dan di bawahnya terdapat sungai yang airnya cukup deras. Ada pula buah yang mungkin beberapa dari kalian belum pernah melihatnya. Namanya buah mata ayam. Untuk info lengkapnya sudah banyak di Google. Namun, sepertinya buah ini tak bertuan. Jadi, banyak nama di tiap daerahnya. Ini adalah tempat unik dan legendaris di tempat tinggal saya. Di desa kalian, tentu ada hal unik juga kan? Saya tunggu ya cerita dari kalian. Sampai jumpa.